Pernah nggak sih ngerasa agak cemas atau bahkan bingung gitu sama semua omongan soal AI? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal ubah rasa cemas itu jadi rasa percaya diri. Kita akan lihat AI bukan sebagai ancaman, tapi ya anggap aja sebagai partner baru kita di dunia kerja. Coba deh perhatiin kutipan ini ide besarnya nih. Makin canggih teknologi, justru makin berharga loh apa yang bikin kita jadi manusia. Jadi ini bukan soal mesin lawan manusia, sama sekali bukan. Tapi justru gimana mesin ini bisa bikin sisi terbaik kita makin kelihatan. Coba kita pegang ide ini ya sambil kita lanjut. Nah ini nih perubahan mindset yang paling penting. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau AI bakal ngambil kerjaan kita. Coba bayangin, kamu punya asisten super, beneran super. Asisten yang bisa ngolah ribuan data dalam sekejap. Bikinin draft email atau ngerangkum dokumen yang panjang banget. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang emang butuh sentuhan manusia. Kayak apa? Ya strategi, kreativitas, bangun hubungan. Dan jangan salah ya, partner baru ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Bukan, AI itu udah ada di sekitar kita, di kantor kita, ya sekarang ini juga. Jadi ini bukan soal nanti, tapi soal sekarang. Yuk kita lihat deh seberapa gede sih pengaruhnya. Lihat angka ini deh, 59%. Itu artinya hampir 2/3 pimpinan perusahaan, menurut Microsoft loh, udah pakai AI buat otomatisasi kerjaan. Artinya apa? Kalau kita belum mikirin ini, wah bisa jadi kita udah ketinggalan. Pertanyaannya tuh bukan lagi apakah AI bakal datang, tapi gimana caranya kita ikutan gabung di gelombang ini. Oke, terus gimana caranya biar kita jadi bagian dari perubahan ini, bukan cuma jadi penonton aja? Nah, jawabannya adalah literasi AI. Di bagian ini kita bakal bahas panduan praktisnya, langkah-langkah konkret biar kita bisa ngobrol sama AI secara efektif. Oke, kita samain persepsi dulu ya, apa sih literasi AI itu? Ini bukan berarti kita harus jadi programmer atau ahli data, bukan. Menurut definisi resminya nih, ini tuh intinya jadi pengguna yang cerdas. Kita tahu cara pakainya, tahu kapan harus percaya sama hasilnya, dan tahu cara pakai yang bertanggung jawab. Udah, sesimpel itu. Nah, ini dia 5 pilar yang jadi fondasinya. Anggap aja ini peta jalan buat kita. Mulai dari paham dasarnya, nyoba-nyoba, sampai cara pakai yang etis. Semuanya penting sih, tapi hari ini kita bakal fokus ke pilar nomor 3, mengarahkan AI secara efektif. Kenapa? Ya karena disinilah kita benar-benar berinteraksi sama AI. Kunci buat dapat hasil bagus dari AI itu cuma satu, kasih perintah atau prompt yang bagus juga. Nah, disinilah kerangka kerja ini berguna banget. Contohnya RCA, itu singkatan dari Role, Action, Konteks, Ekspektasi. Jadi kita kasih tahu AI buat jadi apa, ngapain, dalam konteks apa, dan hasil yang kita harapkan kayak gimana. Ini cocok banget buat tugas yang rumit. Kalau yang RTF, Request, Task, Format, ini lebih simple buat permintaan yang to the point. Intinya sih sama, makin jelas kita ngasih perintah, hasilnya bakal makin ajaib. Oke, tadi kan kita udah bahas dari sisi individu ya. Sekarang coba kita geser, kita lihat dari kacamata perusahaan. Kenapa? Karena di level ini banyak banget yang salah langkah. Mengadopsi AI itu bukan cuma soal beli lisensi software, bukan. Ini tuh perubahan fundamental yang kalau dilakuin tanpa strategi, wah bisa jadi bencana. Coba deh lihat kesalahan-kesalahan umum ini. Gagalnya itu seringkali bukan karena teknologinya, tapi karena nggak ada strategi. Mereka langsung nyemplung aja tanpa tujuan, datanya berantakan, terus pimpinannya juga nggak dukung penuh. Jadi kuncinya apa? Mulai dari tujuan yang jelas, beresin dulu fondasi datanya, kasih ruang buat eksperimen, dan yang paling penting nih, investasi buat ngelatih tim. Bukan cuma cara pakainya, tapi juga risikonya. Punya alat squad AI itu artinya kita juga harus super hati-hati. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kita mastiin pakainya aman dan etis? Oke, sekarang kita tetapkan aturan mainnya. Teori aja nggak cukup kan? Coba kita lihat contoh nyatanya deh. Ada perusahaan kimia namanya Arxada. Mereka bikin panduan internal yang jelas banget. Ini contoh bagus banget tentang gimana sebuah organisasi bikin pagar pengaman buat penggunaan AI di tempat kerja. Ini fondasinya nih. Ujung-ujungnya manusia yang tetap bertanggung jawab, bukan mesinnya. Kita harus aktif melawan bias. Dan ini yang paling krusial. Anggap aja ini aturan emas. Jangan pernah masukin data rahasia ke platform AI publik. Wah, itu cara paling cepat buat kena kebocoran data. Nah, kalau yang ini hal-hal yang sama sekali nggak boleh dilakuin. Garis batasnya harus jelas. AI nggak bisa jadi hakim tunggal buat keputusan penting, contohnya rekrutmen. Dan transparansi itu hukumnya wajib.
Kalau kontennya dibikin AI, ya kita harus jujur ngakuin. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, masa depan. Kalau AI bisa ngerjain semua hal teknis, terus tugas kita apa dong? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Peran kita justru jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Inilah saatnya skill manusia buat bersinar. Coba bayangin deh analogi ini. AI itu mesin mobil yang super kencang. Tapi mesin doang kan nggak bisa kemana-mana. Perlu ada pengemudi, yaitu kita yang ngasih arah, nentuin tujuan, dan bikin keputusan di jalan. Kita yang pegang setirnya. Nah, inilah keterampilan unggul yang baru. Saat AI bisa ngolah data, tugas kita adalah mikir kritis. Apa sih artinya data itu? Saat AI bisa nulis draft, tugas kita adalah masukin kreativitas dan inovasi. Intinya, AI ngerjain tugas teknis, kita ngerjain tugas yang butuh kebijaksanaan, empati, dan kepemimpinan. Dan inilah yang nggak akan pernah bisa digantikan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Partner AI baru kita udah nungguin loh. Teknologinya udah siap, peluangnya udah di depan mata. Pertanyaan terakhirnya bukan soal AI-nya siap atau enggak, tapi soal kita, kesiapan kita. Kunci suksesnya ada di kemauan kita buat belajar, beradaptasi, dan kolaborasi. Jadi, apa kamu siap?